Assalamualaikum Sobat Tani dimanapun Anda berada. Salam hijau dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Petani Organik Udan Mas. Dan di video kita kali ini akan coba membahas tentang pencegahan terjadinya padi kerdil, atau yang sering dikenal dalam istilah bahasa Indramayu atau daerah Indramayu Jawa Barat ini sering dikatakan pari klower. Nah, padi kerdil ini terjadi karena adanya penyakit asam-asaman. Oke, yang akan kita lakukan pertama, untuk proses pencegahan itu kita akan mengaplikasikan mikroorganisme di areal pesawahan kita sebelum tanam. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah mikroba atau sejenis bakteri pengurai. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan bakteri itu? Kita bisa sendiri membuatnya di rumah. Kita dengan cara membudidayakan mikroba itu bisa disebut dengan istilah mol atau mikroorganisme lokal. Untuk kawan-kawan yang belum tahu bagaimana cara membudidayakan mol ini atau mikroba ini, nantikan di video kita berikutnya. Insya Allah kita akan buatkan video tutorialnya. Dan untuk teman-teman juga yang nggak mau ribet atau yang maunya instan, ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian. Misalkan salah satu contoh produk dengan nama E4, seperti ini produknya. Ini ada di toko-toko pertanian. Terus kita akan mengaplikasikannya, kalau untuk fungsi dari mikroba ini atau bakteri pengurai ini, fungsinya itu untuk mempercepat proses dekomposisi bahan-bahan pupuk organik yang ada di lahan kita. Apa itu bahan-bahan pupuk organik? Misalkan saya ambil salah satu contoh jerami padi yang pada saat selesai panen kita kembalikan ke lahan. Nah, jerami ini kan sifatnya masih bahan. Nah, itulah fungsi dari bakteri pengurai itu untuk mempercepat prosesnya. Dan yang kelima, kenapa harus sebelum tanam untuk mengaplikasikan mikroorganisme ini? Yang kita khawatirkan atau yang sering terjadi di lingkungan areal pesawahan, proses dekomposisi ini yang akan mengganggu tanaman padi kita. Kenapa? Karena pada saat proses dekomposisi atau pembusukan bahan-bahan pupuk organik, jerami dan lain-lainnya, itu akan ada dua faktor penyebab terjadinya padi kerdil atau yang sering disebut dengan asam-asaman. Yang pertama, adanya gas metan di lahan pesawahan kita. Gas metan itu sifatnya masih senyawa dengan kimia dan sangat panas di lahan pesawahan kita. Jadi kalau misalkan kita menanam dulu sedangkan belum ada proses dekomposisi, maka gas metan ini yang akan mengganggu tanaman kita. Makanya kenapa kalau ada padi kerdil, itu pasti daunnya menguning, dan kalau misalkan dicabut itu akarnya akan kuning dan kecoklat-coklatan. Artinya inilah akibat dari adanya gas metan sehingga bisa membakar si tanaman ini. Dan yang kedua, saat proses dekomposisi sedang berjalan, pastikan pH tanah itu akan menurun, dan jelas ketika pH tanahnya turun ini tidak baik untuk tanaman. pH tanah yang normal itu 6,5 sampai 7. Oleh karena itu lebih baik kita lakukan sebelum tanam. Di samping kita menghindari proses dekomposisi bahan-bahan pupuk organik, juga sudah menjadi humus. Nah, humus itulah yang bisa diserap oleh tanaman. Terus apakah ada tambahan lain? Ya, tambahan untuk mengaplikasikan mikroorganisme kita butuh yang disebut molase atau tetes tebu. Kalau untuk teman-teman yang kesusahan mencari produk ini, teman-teman bisa memakai zat gula yang lainnya atau gula merah atau gula Jawa. Pokoknya zat gula gitu. Kenapa harus zat gula? Karena para ahli mempercayai bahwa zat gula inilah
salah satu makanan dari bakteri-bakteri pengurai ini, atau bakteri-bakteri yang sifatnya baik untuk tanaman. Jadi kalau kita mengaplikasikan mikroorganisme beserta zat gula, maka mikroba-mikroba yang ada di lahan kita nanti itu akan bisa berkembang biak, dan artinya semakin banyak mikroba atau semakin banyak bakteri-bakteri pengurai di lahan kita, maka akan semakin baik untuk lahan dan tanaman-tanaman padi kita. Terus untuk ngomongin takaran, kita langsung saja ke TKP. Oke, untuk ngomongin takaran, kita sudah ditemani dengan petani kita, Bapak Kamim, atau yang sering dipanggil akrab di wilayah desa Sleman, Kecamatan Selig, Kabupaten Indramayu ini, Pak Aming. Beliau ini salah satu pegiat padi organik, dan nanti cara mengaplikasikannya nanti beliau yang akan mengaplikasikan, dan akan ditemani kawan kita atau rekan saya, Pak Tam. Betul ya? Ya, nanti kita ini molasenya itu sekitar 100 ml. Gak cukup. Kita masukkan dulu ke ember, nanti kita akan aduk rata, dan kita juga nanti akan masukkan E4 nya sekitar 200 ml. Oke. Nah, perbandingannya itu dengan wadah yang akan kita gunakan buat spray sekitar 14 liter air ya. Nanti dicampur dengan 14 liter air. Nanti saya juga akan tunjukkan posisi lahan atau kondisi lahan ya, kondisi lahan yang akan kita spraykan mikroorganisme ini. Oke, jadi posisi lahannya sudah seperti ini kawan, yang sudah dibajak oleh traktor baru satu kali kerja ya, atau kalau kata orang Indramayu itu glebeg, baru diglebeg ya. Biasanya traktor sendiri kerja itu dua sistem atau dua kali kerja. Yang pertama dengan sistem glebeg, dan nanti akan turun lagi ke lahan dengan proses pemerataan tanah. Nah, ini yang baru pengglebegan, dan posisi lahannya juga sudah kita keringkan. Kenapa kita keringkan? Artinya saat mengaplikasikan mikroorganisme, yang kita harapkan itu si mikroorganisme atau bakteri pengurai ini bisa masuk ke lahan langsung, karena posisi bahan-bahan pupuk organik itu sudah ada di dalam. Oke, jadi seperti ini ya kawan ya. Nanti kalau misalkan kita sudah spraykan si mikroorganisme itu, kita akan biarkan satu malam. Nanti esok harinya kita akan genangi dengan air atau diisi air lahan pesawahannya. Gak mesti banyak-banyak, yang penting bisa menutupi permukaan airnya, permukaan tanah. Si airnya itu nanti jangan terlalu banjir, yang penting bisa nutupin permukaan tanah.
kita lakukan penyepraiannya sampai rata ya, sampai semuanya kena. Oke sobat tani, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan untuk yang belum mohon di subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.